Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman guru hebat SMP Negeri 27 Makassar dan teman-teman guru di Kota Makassar maupun guru-guru yang berasal dari luar Kota Makassar yang sempat bergabung dalam Kombel edisi bulan Juni ya, edisi bulan Juni untuk komunitas belajar berbudi UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar. Jadi selama ini kita sudah mengadakan kombel setiap bulan sejak Januari, kemudian ini memasuki bulan ke-6 Juni 2024. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan berdiskusi lagi, sharing lagi, berbagi praktik baik tentang penerapan budaya positif, disiplin positif di sekolah. Bagaimana bentuk budaya positif, bagaimana penerapannya di sekolah, ini nanti akan dikupas tuntas oleh pemateri. Hari ini sudah ada dua pemateri hebat kita, yaitu Bapak Rusdianto, SPDI, dan Ibu Andi Marawulan, SPD MPD. Nanti akan kita banyak berdiskusi terkait tema yang kita angkat hari ini. Ya. Untuk pertama mungkin Pak Rusdianto ya lebih dulu. Nanti teman-teman juga bisa bertanya melalui kolom chat yang tersedia. Kemudian kegiatan kita hari ini juga dapat disaksikan secara live streaming melalui YouTube Berbudi SMP Negeri 27. Tentunya bagi teman-teman yang tidak sempat bergabung dalam room Zoom ini dapat mengikuti secara live kapan di mana saja berada. Baik, untuk menghargai waktu saya persilakan saja mungkin kepada pemateri pertama Bapak Rusdianto SPD untuk berbagi dengan kita dan tentunya teman-teman nanti bisa lebih mengupas tuntas terkait materi pada sesi tanya jawab. Sebelumnya mungkin juga pengantar terlebih dahulu dari Kepala UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar, Bapak Nurdin SPD MPD, selaku Kepala Sekolah dari UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar, yang sekaligus sebagai sekolah penggerak yang tahun ini sudah 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun kita sebagai sekolah penggerak, tentunya dengan berbagai upaya perkembangannya. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati pemateri yang ada pada room ini, teman-teman semua yang hadir. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa ketemu melalui Zoom dalam rangka kegiatan untuk belajar SMP Negeri 27 Makassar. Yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua yang hadir bahwa kedisiplinan di dalam sekolah itu atau di suatu instansi itu sangat perlu. Nah, bagaimana untuk menerapkan itu? Tentu pihak sekolah atau instansi itu membuat suatu aturan yang ada. Kemudian kalau dari pihak guru bisa juga sebelum memulai kegiatan, biasanya di awal tahun itu kita membuat namanya konsensus atau kesepakatan sehingga ada hal yang perlu menjadi pedoman bagi kita semua. Ada acuan seperti itu. Nah, untuk tingkat
apa namanya kedisiplinan itu sangat perlu disiplin positif ya karena itu akan menentukan suatu karakter sekolah. Kita bandingkan umpamanya di Taruna negara Jepang ya. Ya ini kita membandingkan saja bahwa ada 7 hal yang perlu kita tiru atau menjadi pelajaran bagi kita. Ya, yang pertama di sana itu selalu menjaga kebersihan. Ya, itu Di penting dalam sekali. Al-Quran Di juga dalam dikatakan. Al-Quran juga dikatakan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Di situ sangat penting bahwa sungguhnya Allah itu senang kepada orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu membersihkan diri dan lingkungannya. Ya, ternyata itu diterapkan di sana dan beberapa negara lain, termasuk di Singapura juga tingkat kebersihan yang paling bagus. Kemudian yang kedua yang perlu ditiru di Jepang itu selalu tepat waktu. Ya, di dalam suatu kegiatan itu tepat waktu dan itu kita umumnya di Indonesia ya terkhusus di sekolah itu masih belum terlalu disiplin waktu. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan umpamanya jam 9 itu selalu molor karena itu menjadi kebiasaan. Tidak pernah kita mau memulai sesuai dengan jam atau undangan, tetapi memang kebiasaan-kebiasaan kita itu selalu molor waktu sehingga itulah dipedomani oleh teman-teman yang lain. Ya, jadi selalu saya katakan di mana-mana bahwa kita di sini di Indonesia itu pada umumnya hanya satu waktu yang disiplin waktu atau datang tepat waktu itu hanya undangan buka puasa. Kemudian yang kedua di Jepang itu yang perlu ditiru adalah senang membaca. Di mana-mana itu membaca. Istilah sekarang kita literasi. Ya sumber informasi itu dari situ semua harus banyak memang membaca. Ya dan itu perlu dibiasakan juga kepada anak-anak kita. Ya di 27 ini ada namanya BLPD. Ya, BLPD itu adalah buku literasi peserta didik untuk mengukur seberapa banyak bacaan-bacaan siswa itu selama 1 semester. Ya, tapi mungkin ada cara-cara lain yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain. Yang jelas bahwa itu sangat penting dan itu juga sesuai dengan ajaran agama. Surat yang pertama turun yaitu surah Al-Alaq, baca. Jadi kita memang dianjurkan untuk senantiasa membaca. Kemudian yang keempat yang perlu ditiru sebagai perbandingan ya, itu di sana selalu menjunjung tinggi kesopanan. Ya, jadi di sana itu punya rasa malu yang tinggi dan selalu membiasakan diri minta maaf ketika merasa dirinya salah. Ya umumnya kita ini biasa salah tapi apa namanya enggan untuk mau minta maaf ya karena tidak terbiasa pada kita. Sehingga Jepang dikenal itu kalau ada pejabat-pejabat yang terindikasi kena korupsi itu langsung mengundurkan diri. Ya karena itu ada rasa malu yang tinggi yang dimiliki pada dirinya. Kemudian yang kelima itu rajin dan pekerja keras. Ya, itu di Jepang seperti itu. Jadi mulai dari apa orang-orang anak muda, orang tua itu memang rajin dan pekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang keenam yang perlu ditiru adalah mandiri sejak kecil. Itu memang harus diajarkan kepada anak. Ya, bagaimana bahwa sejak kecil anak itu dibiasakan untuk bisa bekerja. Saya ingat juga pernyataan Pak tokoh apa namanya tokoh masyarakat yang bergerak di pusat ya, yang Pak Yusuf Kalla pernah katakan bahwa dan kita kenal bahwa Pak Yusuf Kalla itu orang kaya dari keturunannya orang kaya, tapi anaknya itu dulu dia ajar secara mandiri, ya, ya, jadi dia harus berusaha sendiri, membiasakan diri anak-anak mereka. Ya, kemudian yang terakhir yang perlu ditiru yaitu masyarakat atau orang-orang di Jepang itu lebih suka naik transportasi umum. Ya, itu perbedaan. Kita di sini selalu ada rasa apa namanya? Kayak malu-malu ya dan bangga kalau selalu naik kendaraan pribadi. Ya, di sana itu umumnya masyarakat, orang-orang di sana itu suka transportasi umum pertama karena memang pajak tinggi, parkir mahal. Ya, jadi kalau kita lihat itu banyak orang jalan kaki, naik sepeda. Ya, sambil itu sebenarnya
ada unsur positifnya dari sisi sambil jalan berolahraga. Nah, itu hal-hal yang perlu ditiru. Nah, untuk di sekolah saya katakan sekali lagi bahwa kita harus membuat suatu aturan yang harus ya dipedomani dan harus kita konsisten untuk melaksanakan itu. Jadi siswa juga harus ada pedoman, harus dia tahu bahwa seperti ini aturan-aturan di sekolah ini. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan sebagai perbandingan. Selamat untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan ada hasil yang kita dapatkan dan juga selalu kita ikhlas mengikuti sehingga itu bernilai ibadah. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berdengung ya. Ada yang berdengung. Ya, Medi? Oke, lanjut aman. Ya, baik. Terima kasih atas pengantar yang diberikan oleh Bapak Kepala UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar, Bapak Haji Nurdin SPD, SHMPD, terkait kedisiplinan. Nah, untuk lebih memahami penerapan budaya disiplin positif di sekolah ini, hari ini kita akan ditemani oleh 3 narasumber kita, yaitu Bapak Rusdianto SPD, SPDI ya, dan Ibu Andi Marawulang SPD MPD, kemudian juga ada Bu Triswianti SPD. Ketiganya ini adalah CGP dari UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar. Nah, untuk menghargai waktu, pembicara pertama mungkin saya langsung serahkan kepada Bapak Rusdianto SPDI, tentunya yang akan mengupas terkait dengan budaya positif di sekolah. Dengan hormat mungkin disilakan Pak Rusdianto. Baik, terima kasih Bapak Naston selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam guru hebat untuk teman-teman yang sempat hadir pada kegiatan ini, khususnya yang ada di ruang virtual. Kami sangat mengapresiasi kepada Bapak Ibu Guru yang sempat mengikuti kegiatan ini. Nah, tentu dalam kegiatan ini ada banyak hal yang perlu kita pahami bersama terkait tentang tugas-tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru, khususnya berkaitan tentang materi budaya positif. Dan alhamdulillah kami teman-teman guru di SMP Negeri 27 Makassar ingin berbagi terkait tentang pemahaman budaya positif. Nah, tentu ini menjadi bagian daripada landasan untuk semua guru-guru, khususnya di Kota Makassar, bagaimana kita memahami tentang budaya positif serta penerapannya, dan bagaimana melakukan restitusi atau pemecahan masalah terhadap setiap kegiatan atau permasalahan yang dialami di kelas atau di sekolah masing-masing. Baik, Bapak Ibu, saya akan share screen terkait tentang materi yang akan kami sampaikan. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Jadi adapun beberapa materi-materi yang akan kami sampaikan terkait tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dan tentu masih ada materi teman-teman, materi kedua, yang akan membahas tentang keyakinan kelas, kemudian dasar-dasar kebutuhan manusia, kemudian
ada juga tentang restitusi atau pemecahan masalah terhadap kasus-kasus baik yang dialami secara langsung di kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi khusus untuk materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan tentang eksplorasi konsep pada poin 1 dan poin 2, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi ini kami anggap adalah sesuatu yang perlu kita pahami secara bersama terkait bagaimana mendisiplinkan anak-anak kita dan kemudian bagaimana menciptakan nilai-nilai kebajikan universal yang bisa diterima setiap anak didik kita. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi insya Allah kami juga akan pada kesempatan kali ini membahas terkait tentang bagaimana perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian motivasi dalam melaksanakan tindakan, baik itu tindakan yang sifatnya bagian daripada motivasi maupun di luar daripada kontrol anak-anak kita. Sebelum kita lanjut materi, ada beberapa pertanyaan pemantik. Jadi mohon kesediaannya teman-teman yang ada di ruang virtual ini bisa raise hand, kami open mic untuk terkait tentang tanggapan, ya. Jadi ada pilihan setuju atau tidak setuju. Nah, jika misalnya setuju, silakan berikan argumen atau pendapat dari teman-teman yang siap memberikan argumen atau pendapatnya. Ya, yang pertama, kita fokus yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, boleh teman-teman yang raise hand, open mic, kami persilahkan. Bagaimana tanggapan setuju atau tidak setuju terkait tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, silakan Bapak Ibu jika ada tanggapan terkait tentang pertanyaan pemantik pertama, boleh raise hand. Boleh juga mungkin di kolom chat Bapak Ibu. Boleh juga di kolom chat. Ya. Ya. Ya, jika ada tanggapan atau dari teman-teman ruang virtual ini silakan memberikan tanggapannya terkait tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Jika setuju, apa alasannya? Jika tidak setuju, apa alasannya? Ada Bapak Ibu? Iya, silakan Ibu Rosi. Terima Silakan, kasih. Iya, terima kasih Pak Rusdianto. Tunggu, mohon maaf saya baru tiba tapi belum mengenakan. Jadi saya off kamera dulu. Mohon maaf teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya adalah Rosi Maseta, salah satu tim pengajar di SMP Negeri 27 Makassar. Salam kenal bagi teman-teman yang berasal dari daerah luar. Kalau bagi saya istilah hukuman itu mungkin kurang tepat karena ini akan menimbulkan kesan pada anak, kesan akan mengganggu sedikit psikologisnya bahwa ini saya buruk. Jadi nanti mereka merasa oh saya ini salah, saya ini buruk. Jadi mungkin bukan kita harus perlu meninjau ulang bahasanya, mungkin seperti tindakan atau apalah yang mungkin agak lebih etis, agak lebih normatif bagi anak-anak ini sehingga peserta didik kita sehingga dia tidak akan merasa dirinya salah dan tidak akan merasa malu terhadap teman-temannya. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu Rosi Maseta atas pendapat atau argumen terkait untuk pertanyaan pemantik pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, jadi pada intinya kata hukuman ini kurang tepat atau kurang etis ketika diterapkan kepada anak-anak kita.
Karena secara psikologis yang namanya hukuman berarti biasanya berkaitan kepada fisik dan tentu membuat anak-anak merasa kecewa dan mungkin ada juga rasa dendam. Nah, ini yang bisa mungkin kita petik. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, ada tanggapan terkait poin 2, Bapak Ibu? Bagaimana tanggapannya Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak setuju? Silakan raise hand. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Boleh juga menjawab di kolom chat. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, jika pada pertanyaan pemantik yang kedua, Izin Pak, maaf. Ibu Mardiana Nasrul, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Silakan Ibu Mardiana. Ya Pak. Kalau menurut saya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya rasa itu sama saja memberikan hukuman ya. Dan ya seperti kita ketahui, memberikan hukuman tidak dipakai saat ini, apalagi di CGP kita sudah membahas hal itu. Saya rasa ada hal yang lebih yang bisa kita lakukan, yaitu memanggil anak tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Seperti itu mungkin Pak solusi dari permasalahan itu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapan kepada teman-teman, sekaligus juga bagian daripada saran-saran. Jadi yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini secara psikologis, ya. Ini sebenarnya yang muncul adalah faktor eksternal, atau adanya faktor lain karena mungkin dia menghindari hukuman, maka dia melakukan hal-hal seperti yang diperintahkan, seperti misalnya membersihkan halaman. Tapi sejatinya pada hakikatnya ketika mendisiplinkan anak, maka yang kita inginkan adalah faktor intrinsiknya atau faktor yang muncul dalam dirinya, bagaimana dia bisa menghargai dirinya, kemudian menghargai apa yang dia lakukan sehingga menjadi kebiasaan secara terus-menerus. Karena yang menjadi faktor biasanya kan ketika kita menghukum anak-anak kita ini ada faktor eksternal, ada tekanan, kemudian ada juga kata-kata mungkin yang membuat secara psikologis anak-anak kita ini susah untuk berkembang dan ada muncul rasa khawatir dan takut. Jadi kreativitas anak-anak kita ini sebenarnya ketika kita ingin mendisiplinkan, yang dimunculkan harus adalah faktor intrinsik atau kemauan dari dirinya, menghargai dirinya, kemudian dia melakukan kegiatan atau perintah atas kesadarannya masing-masing sampai dalam jangka waktu yang panjang. Beda kalau kita menekan anak-anak kita, tentu ini sifatnya hanya sifat sementara dan yang ada juga akan menimbulkan kedengkian kepada guru yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, jika ada pendapat dari teman-teman sebelum kita lanjut materi. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut di slide berikutnya. Nanti kita akan bahas terkait tentang bagaimana disiplin positif diterapkan di kelas atau di lingkungan sekolah kita. Ya. Jadi pada pembahasan berikutnya itu perubahan paradigma atau keyakinan atau pola sikap yang pada hakikatnya setiap manusia memiliki keyakinan atau prinsipnya masing-masing. Nah, pada ilustrasi ini, coba Bapak Ibu kami ajak untuk berpikir, berimajinasi. Misalnya kita siapkan, sobeklah secarcik kertas kecil, kemudian kertas itu kita tuliskan sesuatu yang sangat berharga. Apa itu misalnya emas atau benda lain yang mungkin dianggap sangat berharga, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam atau bentuk kepalan. Ya. Silakan
kita berilustrasi, kita menulis di secara cari kertas kecil, tuliskan benda yang paling berharga. Kemudian buatlah sebuah kepalan tangan. Kemudian teman Anda yang ada di samping Anda melakukan berbagai cara supaya tangan Anda ini bisa dibuka kepalanya, mungkin dengan cara membujuk, bisa mengancam, menghardik, merayu, atau menyuap. Apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ya, mungkin ada beberapa detik, kita 5 detik. Coba kita genggam tangan, kemudian teman atau rekan-rekan yang ada di samping Anda silahkan melakukan berbagai cara untuk membuka kepalan tangan. Dengan asumsi atau sugesti yang Anda lakukan adalah yang Anda genggam ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan komentar? Ya. Kalau saya ini Pak ada jiku genggam, tapi tidak ada orang di sampingku yang bisa membujuk. Nah, ini yang jadi masalah Pak, karena ada orang. Oke. Baik Bapak Ibu. Jadi artinya ketika kita melakukan ilustrasi seperti pada layar Bapak Ibu, pada hakikatnya kita memiliki prinsip dan kita tidak bisa mempengaruhi orang lain. Ketika kita diberikan sesuatu atau kita menggenggam sesuatu, apapun yang orang lain lakukan baik secara mengancam, menghardik, merayu, menyuap, ketika kita memiliki prinsip untuk tidak membuka, maka tidak satu orang pun yang akan bisa memaksa kita. Karena kita punya prinsip, yang saya genggam ini adalah sesuatu yang berharga. Nah, inilah yang dimaksud dengan perubahan paradigma. Ini juga bagaimana konsepnya anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ini bagaimana kita terapkan di dalam kelas, pada hakikatnya kita ini bukan untuk memaksa, bukan untuk mengancam, menghardik, atau melakukan sesuatu yang membuat dia tidak nyaman untuk mencapai tujuannya. Karena mereka punya prinsipnya masing-masing, namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Baik Bapak Ibu. Kemudian kita masuk menurut Dr. William Glasser, dia seorang pencipta teori pilihan, sekaligus juga penulis buku, teori kontrol dan teori pilihan. Yang pertama, terkait tentang makna disiplin. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini sama persis dengan ilustrasi yang kita lakukan pada slide sebelumnya. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Sampai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Cuman sayangnya pada saat kita menerapkan disiplin positif, kebanyakan di antara kita disiplin ini digunakan untuk memenuhi keinginan gurunya. Ya, apapun yang diinginkan gurunya, itu harus dilakukan. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu. Disiplin di sini artinya kita mengontrol anak kita untuk mencapai tujuannya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak kita di kelas itu melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat, maka tentu mereka memiliki landasan atau memiliki tujuannya masing-masing. Nah, ini ada teori motivasi. Tentu yang pertama, ketika dia melakukan sesuatu, yang pertama dia tidak mau dihukum oleh gurunya. Ini untuk menghindari hukuman. Misalnya, kamu setiap pagi yang bertugas sebagai piket silakan membersihkan kelas, kemudian rapikan meja dan kursi. Mungkin secara sepintas anak-anak ini akan mengikuti. Cuman sebenarnya ini bukan faktor intrinsik dalam dirinya karena ada tekanan sebagai bentuk hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi anak-anak kita juga ketika misalnya di dalam kelas belajar, siapa yang bisa menjawab ini akan saya berikan imbalan. Nah, ini memang bisa terjadi kebiasaan, tapi sifatnya sementara, tidak berkesinambungan. Karena faktor rewards, ada hadiah.
Ini yang biasa kita lakukan kesalahan kita dalam menangani anak-anak. Ayo anak-anak, siapa yang bisa jawab ini, saya kasih permen, saya kasih pensil, atau saya kasih pulpen, atau saya kasih buku dan sebagainya. Ini memang akan pada saat itu anak akan secara tidak langsung termotivasi. Nah, cuman ini akan mematikan kreativitas anak kita. Karena kenapa? Mereka berbuat karena ada imbalan. Ketika tidak ada imbalan, maka mereka tidak akan melakukan hal apa yang kita inginkan, atau tidak, motivasinya berkurang. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah motivasi intrinsik sebenarnya. Ini jangkanya dalam waktu yang lama dan secara terus-menerus. Nah, kemudian untuk menghargai diri sendiri, kita lihat nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita dapatkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Insya Allah nanti teman-teman pemateri berikutnya akan memaparkan terkait bagaimana beberapa contoh penerapan keyakinan kelas dan disiplin positif. Kemudian pembahasan berikutnya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kita guru sebagai penghukum. Artinya, ketika siswa atau murid atau anak kita di kelas melakukan suatu kesalahan, kita cenderung kepada posisi penghukum. Contoh, misalnya anak kita terlambat di pelajaran pertama, kemudian kita suruh lari misalnya keliling lapangan 2 kali atau 3 kali. Nah, pada posisi ini kita sebagai penghukum. Dan ini tentu secara psikologis, anak-anak ini akan menimbulkan rasa jengkel, tidak percaya diri. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, artinya kita membangun suasana bagaimana anak-anak ini cenderung merasa bersalah apa yang dia lakukan. Misalnya, anak kita terlambat. Nah, kita mengatakan, kenapa misalnya Nak Budi, kenapa terlambat lagi Nak? Ya, ini sudah jam berapa? Misalnya sudah jam 7.50, kita masuknya 7.30. Ya. Kemudian kita mengatakan, kalau kamu terlambat begini, yang ada juga yang dapat teguran, kami sebagai wali kelasmu, kok tidak bisa membimbing anaknya? Nah, ayolah, coba lakukan sesuatu. Nah, ini membuat ketika mengungkapkan kalimat-kalimat seperti ini, kita seakan-akan membuat anak-anak itu merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Ya. Anak-anak ini kita bangun bagaimana mindsetnya, dia tidak tertekan dan cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang lembut atau tidak kaku. Ya. Kemudian posisi keempat sebagai pemantau. Artinya pemantau, anak-anak ini kita berikan pilihan sesuai dengan konsekuensi yang disepakati di kelas. Kemudian kita pantau bagaimana apa dia bisa melakukan sesuai dengan kesepakatan kelas dan beserta dengan konsekuensinya. Dan kemudian posisi yang kelima, ini yang paling ideal Bapak Ibu. Posisi manajer. Jadi posisi manajer ini ketika kita arahkan, muaranya atau hasilnya yang kita inginkan adalah bagaimana prosesnya ini ada solusi yang kita berikan kepada anak. Jadi misalnya, kamu kenapa datang terlambat? Datang terlambat, mungkin terlambat bangun. Nah, terus kamu setel alarmnya jam berapa? Kamu pasang alarm tidak? Nah, pasang alarm. Nah, terus kenapa bisa terlambat? Ibu saya tidak menyempatkan membangunkan saya. Nah, kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan? Mulai besok saya akan mengaktifkan alarm saya. Nah, kemudian meminta tolong kepada kakak atau ibu saya ketika saya tidak mendengarkan atau tidak menghiraukan untuk membangunkan saya. Jadi ini ada solusi-solusi, anak-anak ini diajar untuk berpikir bagaimana menemukan cara supaya dia melakukan suatu permasalahan itu beserta dengan solusinya dan tidak berulang. Misalnya nanti di segitiga restitusi teman-teman akan bahas. Kemudian yang keempat, 5 kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar hidup manusia yang pertama tentu bertahan hidup. Kemudian yang kedua penguasaan. Yang ketiga kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, ya kesenangan mungkin bisa dengan bermain, ya. Kebebasan mungkin bisa dengan refreshing. Jadi insya Allah nanti akan dibahas dengan teman-teman pemateri selanjutnya terkait tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar.
Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid, menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, jadi kata disiplin biasanya kita salah kaprah terkait tentang apa itu disiplin. Jadi disiplin selama ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ternyata disiplin itu untuk menggapai atau mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, menurut Diane Gossen, pakar pendidikan, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai pada setiap anak itu mencakup pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini biasanya cenderung motivasi eksternal. Ya, mungkin melakukan, tapi bukan dari dalam dirinya, karena ini ada tekanan. Karena dia takut dihukum, maka dia melakukan itu. Dan ini sifatnya sementara. Secara otomatis akan membunuh kreativitas anak. Dan tentu akan muncul rasa dendam. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, ini juga motivasi eksternal. Ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Karena pada hakikatnya memberikan reward atau imbalan kepada anak itu secara tidak langsung kita mematikan kreativitas anak. Dan pada hakikatnya ketika kita memberikan imbalan, anak-anak itu akan ketergantungan. Dan pada suatu saat nanti ketika tidak ada hadiah, maka dia tidak akan melakukan hal apa yang menjadi kesepakatan kita. Maka yang paling ideal adalah posisi yang ketiga, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini tujuan disiplin positif sebenarnya. Motivasi internal yang di mana motivasi ini hadir dalam diri anak kita. Dan ini akan dilakukan secara terus-menerus. Tanpa ada rasa kecewa, ada hukuman fisik, dan sebagainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi anak-anak ini mengatur dirinya. Dia mempunyai prinsip, dia punya konsep. Tentu tugas kita adalah bagaimana mengantarkan anak-anak ini mencapai tujuannya. Jadi biasanya kita kalau di kelas ini lebih kepada otoriter, memaksakan sesuai dengan keinginan. Pada hakikatnya anak-anak itu memiliki kodrat ya. Ada kodrat zaman dan kodrat alamnya. Zaman artinya sesuai dengan tuntutan zaman, kodrat alam artinya sesuai dengan lingkungannya. Ini yang kita perlu perhatikan. Karena dalam memberikan pembelajaran kepada anak, kita berikan seutuhnya, kita sebagai fasilitator, motivator, dan kemudian memberikan kebebasan untuk menentukan prosesnya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi ini tadi dampaknya memberikan reward itu ada ketergantungan. Karena kalau tidak ada reward, anak-anak kita ketika melakukan suatu disiplin atau kepatuhan, makanya secara terpaksa karena ada iming-iming. Kemudian penghargaan itu sebagai hukuman. Kemudian juga mengurangi ketepatan anak-anak kita. Penghargaan tidak efektif, membunuh kreativitas anak kita, dan merusak hubungan. Karena ketika tidak diberikan reward atau imbalan, maka anak-anak kita
ada merasa jengkel atau kecewa. Nah, ini tentu akan merusak hubungan antara anak dengan guru. Kemudian dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, berikanlah pengakuan itu secara khusus, ya, secara pribadi. Nah, kemudian berikan pengakuan itu kepada semua murid agar tidak terjadi diskriminasi dalam kelas. Memberikan apresiasi itu perlu, tapi sewajarnya tidak membuat anak kita lebih legowo atau lupa diri. Karena ketika memberikan imbalan atau reward secara berlebihan, dia akan lupa tanggung jawabnya dan ini sifatnya sementara karena hanya faktor reward saja, faktor eksternal. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Misal, yang bisa kita lakukan di kelas Bapak Ibu, ini contoh apresiasi yang seharusnya bisa kita lakukan di kelas. Misal, kemarin saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kata-kata ini adalah kata-kata yang lebih bijak, kemudian lebih persuasif, menggunakan kata pembuka, kemarin saya perhatikan kamu. Rasa empatimu ternyata besar sekali. Ya, kemarin kuperhatikan di kelas. Kita ternyata suka membantu ya. Kita sayang sama teman tak, karena saya lihat ada kemarin siswa baru, kita bantu di kelas. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ini adalah bentuk-bentuk apresiasi. Jadi tidak mesti dalam bentuk materi, uang atau benda, tapi dengan kata-kata pun itu bagian daripada hal positif. Jadi apresiasi. Berbeda dengan reward atau imbalan. Jadi apresiasi ini lebih kepada kata-kata atau ucapan-ucapan yang bisa membangun motivasi dan semangat anak kita. Kemudian contoh yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya, ini adalah bentuk-bentuk apresiasi yang bisa kita lakukan kepada kita. Ya. Baik Bapak Ibu, ini ada kolom. Ya. Boleh partisipasinya. Ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Mungkin bisa raise hand atau bisa juga di kolom chat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini apakah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Silakan raise hand. Kalau kalimat mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini aja. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu yang raise hand. Kayaknya pernah juga saya alami di SD ini. Ini hampir mungkin semua guru waktu kita SD zaman dulu ini masih kurikulum ya 98 2006 ini masih sering kita jumpai ini. Kita ketika terlambat disuruh menulis buku. Iya, dari Nur Hasfiati, silakan Ibu. Soal pertama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Ibu Nur Hasfiati dari PT SPF STI Malengkeri 2, Pak. Ya. Jadi saya melihat di sini ini bisa konsekuensi atau bisa juga termasuk hukuman, Pak. Jadi dia dua persepsi di sini, Pak. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena bisa saja tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, antara guru dengan siswa. Bisa. Baik Ibu. Iya, Pak. Jadi perlu kami sampaikan hukuman dan konsekuensi pada hakikatnya hukuman itu bisa berupa fisik, bisa juga non fisik. Cuman hukuman biasa tidak terkait dengan masalah yang dialami. Misalnya terlambat ini kalau disuruh mencatat
kalau kata mencatat 100 kali, kalau kita kaitkan dengan keseharian kita sebenarnya dilihat daripada manfaatnya. Karena mungkin ini ada secara bukan kesadaran daripada siswa kita. Oh, ternyata kita disuruh menulis hanya untuk menyiksa saja. Sampai 100 kali disuruh menulis dengan kalimat atau kata yang sama. Baik, terima kasih Nurul Hasfiati. Nanti kita lanjut di slide berikutnya, kemudian kita bahas. Yang kedua, silakan Bapak Ibu, masih ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Hukuman ya? Ya, Pak. Baik, hukuman. Lari keliling, berarti ini berkaitan tentang fisik. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Nanti kita lihat jawabannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi, Pak. Ya, konsekuensi. Konsekuensi, Pak. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu, konsekuensi itu adalah bagian daripada solusi. Jadi ada solusi yang kita inginkan, kita dapatkan, ketimbang daripada memberikan hukuman secara fisik maupun yang mungkin tidak berkaitan tentang masalah yang dihadapi. Yang ketiga, yang berikutnya kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi juga. Konsekuensi. Baik. Yang ke-6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah ini. Hukuman ini, hukuman. Hukuman ya? Ya, hukuman. Baik Bapak Ibu. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Untuk pelajaran PJOK ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ini, hukuman. Ini konsekuensi karena tidak ikut ke pemanasan. Karena konsekuensi. Karena ini relevan Bapak Ibu. Relevan PJOK. Ya, berkaitan tentang fisik kemudian diberikan. Ya. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, ini. Baik. Silakan mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ini hukuman. Bapak Ibu, jadi ketika kita menerapkan di kelas ini mungkin tidak relevan lagi, tidak ideal lagi kita lakukan ya kepada anak-anak kita, disuruh menulis sampai 200, 300. Nah, ini tidak relevan. Jadi kita lebih kepada konsekuensi daripada keyakinan kelas atau aturan kelas yang kita sepakati secara bersama. Kemudian lari mengelilingi lapangan. Nah, ini termasuk hukuman karena dia fisik. Murid diminta untuk push up. Nah, ini jelas ini hukuman karena berkaitan tentang fisik juga, karena tidak relevan juga. Tidak menggunakan masker kok disuruh push up. Tambah yang ada juga tuh tambah sakit nanti anak ini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi karena ada solusi. Ketika dia melakukan kesalahan, merusak, maka dia harus bertanggung jawab. Ini namanya konsekuensi, ada solusi yang ditawarkan, yang dilakukan. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Dia kan membersihkan, artinya dia bertanggung jawab. Nanti insya Allah akan dibahas dengan teman-teman yang materi tentang keyakinan kelas. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini hukuman ini sampai terkelupas nanti kakinya. Kasihan juga. Mungkin redaksinya salah barangkali, mungkin murid disuruh tidak memakai mengenakan. Kalau mengenakan kan memang ya harus tidak mengenakan ya, tidak Ya, mengenakan. tidak Baik, mengenakan. Bapak Ibu. Tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, ini sampai terkupas ini kulit kakinya seharian, kasihan dari pagi sampai sore. Lari ini Pak, banyak biasa anak yang tidak. Ini pakai bukan sepatu. ini mungkin Budaya ini mungkin itu. kasusnya ini hampir semua sekolah juga kadang ada saja tindakan-tindakan kita yang sebenarnya lebih kepada hukuman, bukan konsekuensi, karena inilah kesalahan mungkin yang perlu kita pahami terkait tentang budaya positif dalam mendisiplinkan anak. Baik, Bapak Ibu. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi.
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena ini berkaitan tentang fisik. Mungkin dia rasa kecewa, biar juga bukan fisik, tapi rasa kecewa itu selalu muncul dan rasa dendam. Nah, nanti bilang lagi anak-anak kita, wah, nanti saya kasih kempes bannya bapak nanti kalau pulang sekolah ini. Ada rasa. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi berdasarkan tentang aturan kelas yang kita buat. Jadi konsekuensi ini lebih kepada solusi yang ditawarkan, kemudian kesadaran yang muncul, kesadaran internal. Membuat anak sakit, ini hukuman. Anak membenci kedisiplinan, karena kenapa membenci? Karena dia secara artinya pendisiplinan itu bukan untuk mencapai tujuannya. Karena menurut teori pakar pendidikan, Diane Gossen, ternyata kedisiplinan itu adalah mengantarkan untuk mencapai tujuan anak. Namun kedisiplinan ini berdasarkan tentang keinginan gurunya. Kemudian merasa dipaksa. Jadi bukan daripada kesadarannya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, tentu anak-anak kita kalau dihukum ini, dia tidak akan berani berkata jujur. Wah, kalau saya jujur ini bisa saja nanti saya akan dihukum, berjemur mungkin, atau push up, berlari dan sebagainya. Tentu anak-anak tidak akan berani untuk berkata jujur. Kemudian marah pasti, karena hukuman itu pasti ada rasa dengki, marah, jengkel. Dia merasa bersalah, dipermalukan di depan teman-temannya. Ini biasa kita kalau marah menggunakan kata-kata yang kurang baik, kurang sopan, sehingga anak-anak kita itu rasa percaya dirinya reaksinya akan dimatikan karena dia di depan anak-anak teman-temannya akan dihardik, kemudian diberikan kecaman, dikucilkan. Ini tidak perlu lagi kita lakukan, Bapak Ibu. Konsekuensi, kemudian anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya. Tapi insya Allah setelahnya ini mungkin baru 3 hari, 4 hari dia akan melupakan. Karena ini konsekuensi. Anak menghargai disiplin, kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Baik Bapak Ibu, demikian daripada apa yang saya sampaikan sebagai materi pengantar terkait tentang disiplin positif, terkait tentang hukuman, kemudian motivasi, kebutuhan dasar manusia, dan kebajikan universal. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan dan berbagi ilmu dari Bapak Rusdianto, SPDI. Tadi kita sudah menyimak tentang konsep disiplin positif, khususnya dengan pendekatan restitusi